Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menceritakan tentang perundingan Roem dan Royen yang akan diceritakan yang pertama diceritakan oleh teman saya yang bernama Indria Putri, dan yang kedua akan diceritakan oleh teman saya yang bernama Nadia Putri, dan terakhir akan saya ceritakan tentang terjadinya tentang perundingan Roem dan Royen. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 11 memperkenalkan diri. Nama saya Tengku Rifatri Azahara dan teman saya bernama. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri. Kenalkan, nama saya Indria Putri. Perundingan Roem-Roem dilaksanakan pada 7 Mei 1948. Perundingan Roem-Roem merupakan buntut dari Belanda yang secara sepihak tidak terikat lagi dengan perjanjian Randville. Kemudian, pada Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua di ibu kota Indonesia, yakni di daerah Yogyakarta. Kemudian, Komisi Tiga Negara atau KTN yang dibentuk Dewan Keamanan PBB pada tanggal 26 Agustus 1947, dan KTN memiliki tugas sebagai penengah ataupun mengawasi konflik antara Indonesia dan Belanda dalam agresi militer Belanda yang terjadi pada Juli 1947. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Mr. Muhammad Roem, kesepakatan dari pihak Indonesia menyatakan kesediaan untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Delegasi Belanda yang diketuai oleh Dr. Jenderal Haji van Royen, kesepakatan dari pihak Belanda menyatakan kesediaannya untuk menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik, tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948, berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Delegasi UNSI atau United Nations Commission for Indonesia yang menjadi mediator perundingan adalah Merle Cochrane. Dari delegasi tersebut, dampak bagi Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Seperdebatan, mereka membuat isi perjanjian yang mana isi perjanjian tersebut berisi tentang akhirnya titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia ke pihak Belanda terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia ke Belanda ke meja perundingan tidak terpapas dari inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Marshall Crossan, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem. Dalam perundingan Roem-Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengambilan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerila oleh Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dalam persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi